Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rakil Sugeng Dewantoro dalam mata pelajaran TDPLK ya. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai konsep mol, kemudian kita belajar mengenai penyetaraan reaksi. Hari ini merupakan kelanjutan dari konsep mol ya. Jadi di sini konsep mol itu nanti kita akan mengenal beberapa macam istilah dalam konsentrasi ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi babnya adalah konsentrasi larutan ya. Di sini ada istilah mol, liter, normal, gram, nah, encer. Ya. Bagaimana sih larutan yang encer itu? Apa maksudnya larutan yang encer itu? Dan bagaimana cara mengencerkan larutan? Perhitungannya seperti itu. Misalkan ada konsentrasi larutan, ada larutan. Larutan itu dibagi menjadi dua ya, disebut encer atau pekat. Ya. Bagaimana merubah dari larutan yang pekat menjadi larutan yang encer misalkan, atau mengurangi konsentrasinya, mengurangi keencerannya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita kemarin belajar mengenai konsep mol ya. Jadi dalam konsep mol kemarin kita belajar bahwa mol itu adalah satuan jumlah suatu zat dalam perhitungan kimia. Kemarin kita belajar bahwa mol itu ada tiga. Yang pertama hubungannya dengan jumlah atom ya. Yang kedua berhubungannya dengan massa. Ya, yang ini yang berhubungan dengan jumlah atom ini. Yang atasnya ya. Ini berhubungan dengan jumlah atom. Jadi disebutkan bahwa satu mol suatu zat dia akan memiliki jumlah partikel atau jumlah atom adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi tidak peduli apapun, ini atom Zn, satu mol, dia juga memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23. Ada yang hanya menulis 6 kali 10 pangkat 23. Apa-apa itu penyederhanaan. Begitu juga misalkan air, karena air ini adalah senyawa, maka dia disebut molekul partikelnya. Nah, 5 mol molekul air, dia akan juga memiliki 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Begitu juga besi misalkan, ada 0,4 mol besi. Nah, maka dia akan memiliki 0,4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi intinya bahwa apapun zatnya, baik itu senyawa maupun dia adalah unsur, maka kalau dia memiliki 1 mol, maka dia akan memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kemudian kita lanjut ke hubungannya dengan massa, maka mol akan sama dengan massa per AR ya. Ini jika dia adalah unsur. Tapi jika dia adalah senyawa, maka mol sama dengan massa per MR. Unsur ini adalah contohnya misalkan karbon, ya ini unsur. Kemudian misalkan H2, ini juga termasuk unsur. O2 ini unsur. Senyawa misalkan H2O. Kemudian CO2, nah ini termasuk senyawa. Jadi ini seperti itu ya pengertian dari hubungan massa mol atau massa dengan mol. Oke, lanjut selanjutnya. Konsentrasi larutan. Jadi larutan itu disebut larutan jika zat terdispersinya itu dalam zat lain dengan diameter kurang dari 100 mikrometer. 100 mikrometer ini sangat kecil sekali ya. Jadi kalau misalkan
kalian tahu 1 sentimeter, maka 1 mikrometer ini sama dengan 10 pangkat min 9 meter atau sama dengan 10 pangkat min 7 sentimeter ya. Jadi kalian bayangkan 1 meter itu dibagi menjadi 10 pangkat min 7, sangat kecil sekali berarti ya. Kemudian jadi 1 cm dibagi 10, kemudian dibagi 10 lagi, kemudian dibagi 10 lagi, dibagi 10 lagi, sampai 7 kali dibagi 10. Jadi bayangkan sangat kecil sekali berarti partikelnya. Kenapa kok disebut sini, kok ada pengertian ini? Ya, karena nanti untuk zat yang terdispersi dalam zat lain itu ada istilahnya adalah koloid ya. Ini nanti kalian pelajari lebih lanjut. Nah, koloid itu diameternya lebih besar dari 100 mikrometer. Karena itu kalau yang diameternya kurang dari 100 mikrometer maka dia disebut dengan larutan. Kemudian jumlah pelarut lebih besar daripada jumlah zat terlarut. Pelarut universal sama dengan air. Jadi air ini dia memang hampir bisa melarutkan semua zat. Karena itu ketika misalkan ada kebakaran, ya kan? Kenapa kok di salah satu petunjuk keselamatannya supaya kalian tidak keracunan dari gas karbon dioksida atau gas karbon monoksida pada saat kebakaran, itu disarankan untuk menggunakan kain atau baju yang dibasahi. Jadi kain atau baju dibasahi kemudian dijadikan masker ya, ditutupkan ke mulut dan hidung kita. Kenapa kok seperti itu? Tujuannya adalah ketika kita menghirup CO atau CO2, maka CO atau CO2-nya akan dilarutkan oleh air yang ada di baju atau kain basah tadi. Sehingga itu akan mengurangi resiko dari keracunan CO atau CO2. Jadi hampir, tapi tidak semua, hampir semua zat itu bisa larut dalam air. Hampir semua ya, tapi tidak semua. Kemudian karena itu ketika suatu larutan tidak disebutkan pelarutnya adalah apa, misalkan disebutkan larutan HCl, misalkan hanya disebutkan seperti ini, maka otomatis kita menganggap bahwa pelarutnya adalah air. Jadi kita otomatis menganggap bahwa pelarutnya adalah air. Tetapi jika disebutkan, misalkan dilarutkan suatu zat A ke dalam benzen, maka baru pelarutnya berarti adalah benzena itu ya. Kemudian dalam larutan ada istilah adalah konsentrasi atau kadar atau kepekatan. Diartikan sebagai menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Ya. Kemudian ini adalah satuan yang digunakan dalam menyatakan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu campuran. Jadi larutan itu termasuk campuran ya, karena ada 2 atau lebih zat yang bercampur. Yang pertama adalah persen massa. Persen massa biasanya ditulis dengan kurang lebih seperti ini biasanya tulisannya. Gini biasanya ada seperti ini. W ini dari weight atau massa ya, atau berat ya. Jadi ini adalah persen massa atau persen berat. Menandakan jumlah gram komponen dalam 100 gram campuran. Nah ini misalkan 10 gram larutan gula dilarutkan dalam 100 gram air. Jadi 10 gram gula dilarutkan dalam 90 gram misalkan. 90 gram, ini gram ya, air.
maka massa larutannya adalah 100 gram ya. Sehingga konsentrasinya adalah 10/100 kali 100%, atau sama dengan 10% massa. Ya, karena kita menghitungnya dari massa. Ini ya, rumusnya seperti ini. Persen massa zat per massa campuran. Nah, ini tadi. Ini massa gulanya, ini massa campurannya. Kemudian yang kedua adalah persen volume. Pada umumnya persen volume ini seringkali digunakan untuk cair atau gas. Lebih umumnya adalah gas. Persen volume ZA sama dengan persen massa tadi, volume ZA per volume campuran kali 100%. Jadi misalkan ada gas, campuran gas, satu liter CO2 misalkan dengan 3 liter nitrogen misalkan N2, misalkan ini dicampur, maka berapa persen volume CO2 nya? Maka persen volume CO2 nya akan sama dengan 1 per volume total ya, kali 100%, atau akan sama dengan 1/4 atau 0, atau 25% ya. Ini contoh soalnya sama ya, contoh soalnya dengan tadi. Oke, tidak ada masalah. Kemudian soal latihannya silakan dikerjakan. Nanti saya berikan link untuk mengumpulkan. Kemudian yang untuk menyatakan konsentrasi selanjutnya disebut dengan bagian per juta atau disingkat BPJ, bagian per juta, atau disebut dengan ppm. ppm ini adalah bahasa Inggris ya, artinya adalah part per million ya, atau bagian per juta. Menyatakan jumlah bagian komponen dalam 1 juta bagian campuran. Ini biasanya ppm ini digunakan untuk menyatakan konsentrasi dari suatu zat, di mana seharusnya konsentrasi zat tersebut sangat kecil. Misalkan konsentrasinya logam berat dalam suatu limbah, biasanya dinyatakan dalam ppm. Meskipun dia sebenarnya sangat kecil konsentrasinya, tetapi bisa membahayakan jika dia melebihi ambang batasnya. Massa komponen per massa campuran kali 10⁻6 ya. Karena kenapa kok 10⁻6? Karena 1 juta ya. 1 juta itu kan 10⁻6. Atau volume komponen per volume campuran kali 10⁻6. Jadi ppm ini bisa dalam massa per massa atau dalam volume per volume. Kemudian satuan BPJ atau ppm dapat dinyatakan dalam miligram per kilogram atau miligram per liter. Ya, miligram itu kan sama dengan 10⁻6 kilogram ya. Karena itu sama dia dengan ppm. Begitu juga miligram per liter, karena asumsinya bahwa 1 gram air sama dengan 1 liter air. 1 kilogram air sama dengan 1 liter air. Persen dalam ppm ya, karena persen ini per 100, ppm ini per 1 juta. Maka kalau mau merubah persen ke ppm, tinggal dikalikan 10⁻4 aja.
Kalau sebaliknya gimana? Berarti dibagi 10 pangkat 4 ya. Misalkan dari 10 ppm dirubah menjadi persen. Maka berarti berapa persen? Sama dengan 10 ppm per 10 pangkat 4. Ini berarti sama dengan 10 pangkat min 3 ya, atau 0,01%. Tinggal dibalik aja ya. Ini, jika dalam 1 juta liter udara terdapat 315 liter gas CO2, tentukan kadar ppm dalam ppm. Maka kadar CO2, maaf, saya ulangi, kadar CO2 akan sama dengan 315 liter per 1 juta liter, 10 pangkat 6 ya, liter dikalikan dengan 10 pangkat 6. Coret. Sehingga ini coret liternya, ketemu adalah 315 ppm. Samakah? Ya, sama ya. Jadi ini adalah ppm seperti itu. Latihan soalnya dikerjakan juga. Nanti sama akan saya berikan linknya untuk mengumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah ada molaritas. Molaritas atau dilambangkan dengan M besar. Jadi molaritas ini simbolnya adalah M besar. Menyatakan banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Karena itu dinyatakan dalam mol per volume, di mana volumenya ini adalah volumenya larutan. Yang kedua adalah normalitas, dinyatakan dalam N, menyatakan banyaknya mol ekivalen zat dalam 1 liter larutan. Nah, di mana mol ekivalen itu sama dengan mol dikalikan valensinya. Sehingga rumusnya N adalah mol per volume dikalikan valensi zat. Sedangkan untuk molalitas, ini adalah mol dalam 1000 gram pelarut. Jadi bedanya, kalau ini pelarutnya dalam satuan gram, massa berarti ya. Kalau yang ini adalah bedanya mol ekivalen, sedangkan yang ini hanya mol dan 1 liter. Jadi ini sama-sama mol. Untuk molaritas dengan molalitas sama-sama mol, tetapi bedanya di sini. Kalau yang ini sama-sama 1 liter larutan dengan ini, tetapi yang ini adalah mol, yang ini adalah mol ekivalen. Kemudian yang berikutnya adalah fraksi mol, adalah menyatakan perbandingan antara mol zat per larut atau pelarut dengan jumlah mol seluruh zat. Fraksi mol ini kadang juga disebut sebagai persen mol ya, kalau dinyatakan dalam persen, atau bisa dinyatakan dalam fraksi saja. Ini contohnya kalau di dalam lab, nah ada 0,5 M, yang ini 3 M. Jadi jangan sampai kalian salah nanti ya, terutama ketika prakerin, ketika diminta 0,5 molal ya, belakangnya L, maka berarti diambil yang M kecil ini ya. Tetapi jika kalian nanti disuruh 0,5 molar, nah berarti diambil yang M besar.
Sebentar Atan, kita pause dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi sampai ini tadi ya, pengenceran ya. Oh, keliru. Pengenceran, oke ini. Ya, jadi tujuan pengenceran ini adalah membuat larutan supaya lebih encer dengan cara menambah pelarutnya. Jadi seringkali larutan yang kita beli, misalkan di lab KI, ketika kita beli alkohol, itu kita tidak beli yang larutan alkohol 10%, larutan alkohol 30%. Kita tidak beli seperti itu. Kenapa? Karena lebih efisien jika kita beli yang konsentrasinya tinggi, misalkan 98% atau 97%. Tetapi dalam praktikum kita yang dibutuhkan hanya 15% atau 20%. Karena itu perlu kita encerkan. Nah, berikut ini adalah perhitungannya, cara mengencerkannya. Rumusnya adalah VP kali KP nggak kelihatan ya ternyata. Kemudian sama dengan VE kali KE. VP ini adalah volume pekat ya maksudnya ya. Jadi dia adalah volume larutan pekat. Sedangkan VE ini adalah volume larutan encer ya. Iya. Sedangkan KE ini adalah konsentrasi encer dan KP adalah konsentrasi larutan pekat. Ya ini ya. Atau biasa juga disebut dengan V1N1 sama dengan V2N2. V1 ini adalah larutan awalnya, V2 ini larutan yang setelah hasil pengenceran. Jadi ingat, ini pengenceran adalah dalam bentuk volume ya. Karena itu konsentrasinya di sini yang seharusnya adalah molar ya. Bukan molal ya, karena molal adalah dalam bentuk massa. Karena itu ini dalam molar. Begitu juga ini dalam bentuk normal ya. Normalitas. Kenapa kok molaritas dengan normalitas? Karena ini adalah berhubungan dengan volume. Ya, berhubungan dengan volume. Ini ilustrasinya, ada 50 ml larutan CuS4 dengan konsentrasi adalah 2 molar. Kemudian kita ingin menjadikan dia adalah 0,5 molar. Jadi ingin dirubah menjadi 0,5 molar. Maka kita hitung dengan rumus ini. M1-nya adalah 2 molar, V1-nya adalah 50 ml, berarti ini akan sama dengan 2 molar dikalikan dengan 50 ml akan sama dengan 0,5 molar kali V2, sehingga V2-nya akan sama dengan 2 kali 50 per 0,5 kan sama dengan 200 ml. Ingat, 200 ml ini adalah volume larutan. Jika yang ditanyakan adalah berapa air yang harus ditambahkan,
Berarti air yang harus ditambahkan adalah 200 ml dikurangi 50 ml ya. Konsentrasi larutan awalnya akan sama dengan 150 ml. Ya, ini contoh soal pengenceran. Botol asam kloridai yang diambil dari gudang beretiket 35%. Sedangkan yang kita butuhkan adalah larutan asam dengan kadar 25% sebanyak 100 ml. Berapa liter kita harus mengambil HCl yang berasal dari botol tersebut? Nah, kalau ini konsentrasinya boleh dalam massa ya, dalam pesan massa ya. Maka M atau konsentrasi pekatnya ya. Konsentrasi pekatnya adalah 0,35 atau 35%. Volume pekatnya ditanyakan. Konsentrasi encernya adalah 0,25 atau 25%. Sedangkan volume encernya adalah 100 mili. Berarti Vp kali Kp akan sama dengan Ve kali Ke. Ya, ini adalah Kp-nya, Vp-nya tidak diketahui, Kp-nya 0,35, sedangkan Ve-nya adalah 0,25 dan ini Ke-nya, Ve-nya adalah 100. Sehingga Vp sama dengan 100 kali 0,25 itu 25. Kemudian Vp apa? Ininya 0,35 turun ke sini. Sehingga ketemu hasilnya ya, 25 per 0,35 ketemu adalah 71,428 ml. Ya, seperti itu. Ini adalah HCl yang ini kebalik ya, 17 ini. 71 seharusnya. Baik, itu saja untuk saat ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.